dan Raja atas hidup kami. Mari Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami sebab kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Engkau yang senantiasa memampukan setiap kami untuk kami berjalan. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan untuk setiap kami untuk kami melangkah. Bahkan sampai saat ini kami ada di tempat ini, itu semua karena Engkau yang terus menerus memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini berbicara kepada setiap kami apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan ketika kami mendengar firman-Mu, bukan itu menjadi informasi saja, tapi sungguh menjadi transformasi dalam hidup kami. Ada perubahan hidup terjadi dalam hidup kami. Bapak, aku berdoa urapi Marcia karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Biar hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk setiap anak-anak yang Engkau kasihi, untuk setiap jemaat yang Engkau kasihi di tempat ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami siap untuk mendengar pesan-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan yang kita sembah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Marcia Manopo dan saya dan istri menggembalakan di sebuah gereja namanya Kingdoms Ambassador Community di Jakarta Selatan di Kuningan. Dan senang sekali bisa terkoneksi dengan saudara semua di tempat ini, di Ark of Christ. Dan saya percaya tempat ini akan menjadi tempat revival untuk kota ini. Yang percaya katakan amin. Yang mau dipakai untuk revival katakan amin. Coba tolong angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau. Ini aku, pakai aku. Yang mau katakan amin dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya Tuhan sedang memanggil dan menyatukan setiap hamba-hambanya. Hanya untuk satu hal, yaitu kerajaannya ditegakkan di muka bumi ini. So hari ini yang saya akan mau share, mumpung tema kita bulan ini adalah Thy Kingdom Come. Datanglah kerajaanmu. Dan kita tahu ini juga termasuk di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Matius 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah doa. Kalau saya bilang this is a true prayer. Kenapa saya bilang a true prayer? Karena Tuhan Yesus mengajarkan waktu kita berdoa itu bukan tentang kita. Tapi tentang kerajaannya. Tentang kehendaknya Tuhan. Jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya ini bukan ngomong tentang self-centered lagi. Ini tentang Tuhan, apa yang kamu mau, pakai aku untuk kerajaanmu. So doa ini it's a true prayer from God. Yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan hari ini mari kita sama-sama belajar. Dan menjadikan Yesus Tuhan Raja atas hidup kita. Raja atas hidup saya. Raja atas kita semua. Matius 4 ayat 23. Firman Tuhan bilang, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah kita melihat, pertama kali muncul dalam melayani, Tuhan Yesus langsung bilang, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan dia bilang, di sini dikatakan dia berkeliling, dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini adalah bonus. Tapi ternyata pesan yang sangat penting yang Tuhan Yesus bawa adalah tentang Injil kerajaan Allah. Thy kingdom come, thy will be done. Next slide. Jadi kerajaan Allah adalah pesan utama. Di Lukas, Tuhan Yesus bilang,
Saya juga harus pergi ke kota-kota untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan kita melihat di sini bahwa memang ini adalah pesan yang penting, pesan yang utama. Apa sih artinya Kerajaan Allah? Thy kingdom come. Artinya ini saudara, Allah memerintah. Katakan Allah memerintah. Next slide. Allah memerintah di mana? Allah memerintah untuk semesta. Allah memerintah di bumi. Yang percaya katakan amin. Biar nama Yesus dimuliakan, ditinggikan. Tuhan menjadi raja atas bumi ini. Dan kita akan melihat revival demi revival terjadi. Orang menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Raja. Di Indonesia. Siapa yang merindukan terjadi di Indonesia? Tolong angkat tangannya saudara sekalian. Thy kingdom come, haleluya. Di Indonesia, di Bandung. Di Ark of Christ, dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Kerajaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tapi yang terpenting saudara, di mana kerajaan Allah itu hadir? Di hati, dalam hidup kita. Allah memerintah atas hidup kita. Jadi percuma ketika kita pengen Bandung dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kerajaan Allah ditegakkan di kota Bandung. Kerajaan Allah ditegakkan di Indonesia. Tapi ketika kerajaan Allah belum ditegakkan di dalam hidup kita, maka ini akan menjadi tanda tanya yang besar saudara. Kita harus mengalami terlebih dahulu kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Kita terlebih dahulu menjadikan Tuhan sebagai Raja. Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Dan Allah memerintah dalam hidup kita. Tujuannya untuk apa saudara? Tujuannya untuk ini yang pertama. Supaya shalom terjadi. Katakan shalom terjadi. Apa itu shalom sih? Shalom menurut yang sekarang itu ya saudara ya. Mulai mengalami pergeseran makna. Shalom itu seperti hai, apa kabar? Saudara kalau datang ke persekutuan ini, shalom. Dari depan udah shalom. Nah, terkadang banyak orang memikirkan shalom itu seperti hai, apa kabar? Tapi sebetulnya shalom adalah damai sejahtera Tuhan memerintah. Damai sejahtera Allah bersama dengan kita. Bersama dengan saudara dan saya. Kerajaan Allah ditegakkan agar damai sejahtera Tuhan ada di antara kita. Yang percaya katakan amin. Di antara saudara dan saya, shalom, damai sejahtera. Damai sejahtera Allah melingkupi apa sih? Semuanya saudara. Tubuh, jiwa, dan roh. Segala sesuatunya. Shalom ada atas hidup kita. Kita mengalami damai sejahtera yang sejati dalam hidup kita. Meskipun banyak tantangan, struggles ada. Tapi kita percaya damai sejahtera Tuhan terus ada bersama dengan kita. Karena saya percaya semua orang pasti ada hadapi yang namanya masalah. Setuju saudara ya? Gak ada yang bebas masalah. Semuanya bermasalah. Coba lihat kiri kanan saudara. Kayaknya muka-muka bermasalah nih. Tapi karena ada shalom. Tuhan memerintah, kita damai sejahtera ada di sini. Dan damai sejahtera untuk sekitar kita. Kita membawa damai sejahtera itu keluar juga. Untuk keluarga kita, kota kita, untuk bangsa kita. Nextnya, dan kerajaan Allah dimulai sekarang saudara, bukan nanti. Sama-sama bilang sekarang. Shalom itu harus dari sekarang saudara. Lewat hidup saudara, saudara mengalami shalom itu. Dan shalom itu terekspresikan keluar dari hidup saudara. Dan dirasakan oleh orang lain, damai sejahtera itu. Membawa damai sejahtera untuk keluarga, damai sejahtera untuk kota. Ketika kita mengerti ini saudara, maka kita gak akan buang sampah sembarangan. Shalom. Kita gak akan ngorong sembarangan. Saudara tahu ngorong ya? Ngorong, ngupil saudara. Dipeper di meja. Di sini gak ada ya saudara ya. Karena itu menghilangkan damai sejahtera. Itu dimulai dari kita. Roh, jiwa, tubuh. Saat teduh, merenungkan firman Tuhan, berdoa.
Agar damai sejahtera terus ada bersama dengan kita. Apapun yang terjadi, kita tetap bersuka cita. Kita bisa melihat hal itu terjadi di Paulus. Dia meskipun di dalam penjara, tapi dia bilang dia bersuka cita, saudara. Yang penting Injil makin besar. Dan terus ada damai sejahtera. Dan itu terjadi sekarang. Bukan nanti, bukan besok, tapi harusnya sekarang. Haleluya. Tubuh, jiwa, roh. Dan bukan hanya sekedar saat teduh, renungkan firman, ya itu sangat penting. Tapi shalom itu juga termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita membawa damai sejahtera itu? Thy kingdom come. Untuk keluarga kita. Apakah dengan kedatangan kita ke rumah, keluarga merasa aman, merasa safe, atau malah takut? Karena ada juga, saya pernah dengar cerita dari anak gereja. Aku kalau papa pulang ke rumah, Kak, itu malah takut. Aku kalau papa ke rumah, aku malah malas, aku pergi aja keluar. Ada juga pasangan suami istri yang cerita, saya kalau pulang ke rumah, Pak, istri saya selalu ngomel. Susah saya dapat damai sejahtera di rumah. Akhirnya dapat damai sejahtera di mana, saudara? Damai sejahtera yang semu. Di kantor. Ketika istrinya ngomel-ngomel di rumah, tapi di kantor ada sekretaris yang, Bapak udah minum? Wih. Mau saya bikinin teh, Pak? Mau saya bikinin kopi? Tapi kalau di rumah Pak Pendeta, oh udah pulang. Iya Mak, tolong kopi dong. Itu ada di meja, bikin sendirilah. Teh ada di situ, bikin sendirilah. Damai sejahtera harus dimulai dari diri kita. Shalom harus dimulai dari kita. Menjadi sahabat, menjadi teman yang baik, menjadi bapak, orang tua yang baik untuk anak-anak. Ibu yang baik. Dan sebagai anak pun kita juga harus menghormati orang tua. Biar damai sejahtera itu ada. Yang mau katakan amin? Thy will be done. Thy kingdom come. Thy will be done. Shalom terjadi di dalam keluarga saudara. Bahkan dalam hidup saudara. Kita menjaga kesehatan. Itu juga termasuk shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Saya sekarang sudah ada satpam pribadi saudara. Kalau saya minum yang manis-manis, istri saya pasti langsung nengok. Hari ini udah minum manis kan? Jangan minum yang manis-manis lagi. Mulai pikirin kesehatan. Olahraga juga penting. Hal-hal yang simpel yang kita sebetulnya bisa lakukan Bapak Ibu Saudara. Membawa damai sejahtera. Sebagai anak-anak Tuhan. Mandi juga boleh. Biar gak, ya sebagai anak kerajaan Allah yang gak bau-bau amat lah. Shalom. Tetap kita menjaga tubuh, jiwa, roh. Supaya damai sejahtera itu ada. Karena kalau kita bau saudara. Waktu kita menyembah di gereja sebelah saudara hilang damai sejahtera. Mungkin bau apa ini? Semerbak, ikan asin mungkin. Tapi di sini semuanya menjaga tubuh, jiwa, dan roh untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan, haleluya. Shalom dimulai dari kita dan harus dimulai sekarang bukan nanti. Allah memerintah. Bagaimana kita bisa ikut dalam tuntunan Tuhan, taat sama apa yang Tuhan mau. Kalau untuk memerintah tubuh kita aja kita gak bisa. Yang kedua apa tujuannya? Tujuan yang kedua supaya rencana Tuhan terjadi. Katakan rencana Tuhan terjadi. Nah ini yang menarik saudara. Kadang kita terus berdoa, Tuhan tuntun aku, pimpin aku. Tapi ketika Tuhan tuntun, terkadang kita gak mau submit. Terkadang kita gak mau ikut tuntunan. Tapi saya percaya saudara-saudara di tempat ini taat dan mau mengikuti tuntunan Tuhan. Haleluya. Di luar sana yang banyak saudara. Di sini mah semuanya taat sama firman Tuhan. Haleluya. Bahkan dari Kopo aja mau datang ke sini udah angkat tangan ya saudara ya. Saking dekatnya sama Tuhan. Rencana Tuhan terjadi.
Kita harus submit sama rencana Tuhan. Thy kingdom come, rencana Tuhan terjadi di muka bumi ini. Di kota Bandung, di pelayanan ini, bahkan dalam hidup saudara. Next slide. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup ini. Dia punya grand plan atas hidup ini. Atas hidup kita dia punya grand plan. Untuk kehidupan ini dia sudah punya rencana, saudara. Bahkan Alkitab mencatat, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelesaikan terlebih dahulu, baru dia mulai. Jadi kalau saudara melihat ada sesuatu yang dimulai dari Tuhan, artinya apa? Artinya dia sudah menyelesaikan terlebih dahulu. Haleluya. Jadi waktu ada sesuatu yang dimulai, artinya Tuhan sudah menyelesaikan terlebih dahulu dalam rencananya dia. Saya nggak tahu Ark of Christ ini tahun berapa munculnya? 2000 ya? Wah. Tapi tahukah saudara, ide atas pelayanan di tempat ini sudah ada. Di dalam idenya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena dia punya rencana. Waktu dia mulai pelayanan ini, saya percaya Tuhan juga sudah menyelesaikan terlebih dahulu. Dan saudara dipercaya ambil bagian di dalam pelayanan itu. Di dalam pelayanan ini adalah sebuah anugerah dan kepercayaan yang luar biasa. Yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Karena semua sutradaranya adalah Tuhan. Dia Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Demikian juga ketika saudara dilahirkan, artinya ada sesuatu yang dimulai. Dan Tuhan sudah menyelesaikan rencananya dalam hidup saudara. Makanya aborsi adalah sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Karena orang tersebut sedang mematahkan destiny yang Tuhan berikan buat anak itu. Tapi saya melihat kita ada di sini ini bukan karena kebetulan, saudara. Ada panggilan ilahi untuk saudara dan saya supaya kita terlibat di dalam kerajaan Allah. Dan panggilan ini adalah panggilan yang khusus. Dan itu adalah sebuah privilege karena kita ambil bagian di dalam sebuah grand plan-nya Tuhan. Supaya kerajaannya terjadi di bumi ini. Dan Tuhan sedang mencari dan mengumpulkan hamba-hambanya. Orang-orang yang dia percayai. Yaitu saudara dan saya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 berkata seperti ini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang apa saudara? Dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya kembali. Ini buktinya. Dan dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Supaya apa? Thy kingdom come. Grand plan dari kerajaan Allah. Dia mau saudara hidup di dalamnya. Makanya jangan heran saudara. Ketika saudara sudah buat planning, tapi ternyata planning itu gagal. Dan akhirnya ada Tuhan kasih planning yang baru buat saudara. Saudara pernah berdoa buat A, tapi gak kejadian, yang kejadian malah B. Saudara pernah yang muda-muda pengen masuk kampus A, tapi ternyata gak lolos, masuknya malah kampus B. Saudara pernah pengen melakukan bisnis sama orang A nih karena dipercaya banget, tapi gak kesampaian ternyata sama orang B. Saudara pernah mengekspektasikan sesuatu tapi tidak terjadi. Malah yang saudara gak mau malah terjadi. Kita punya rencana. Tapi Tuhan punya grand plan-nya dia untuk kerajaannya. Dan kadang Tuhan harus menghancurkan rencana kita supaya rencananya tergenapi dalam hidupmu dan saya. So kita harus submit sama rencananya Tuhan. Tujuan Thy kingdom come supaya rencana Tuhan tergenapi. Mau gak kita submit sama rencana itu? Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan.
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan sudah pilih kita before the foundation of the world. Coba saudara bayangin itu. Jadi sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya ide tentang saudara. Bahkan di pelayanan tempat ini Tuhan sudah punya ide, nanti tahun 2000 akan ada pelayanan namanya Ark of Christ. Kita percaya semuanya milik Tuhan, amin. Dan nanti dalam pelayanan ini saya sudah mempersiapkan hamba-hambaku yang akan melayani di tempat ini. Siapa mereka? Saudara. Dan waktu kalau saya dipanggil ya sama timnas Indonesia sih saya seneng saudara. Apalagi kalau misalnya ada film baru, Marvel apalah. Marsha, kamu kita pilih sebagai Iron Man ya. Happy saya. Terlibat dalam sebuah film yang ngetop. Tapi hari ini saya mau katakan saudara terlibat dalam ceritanya Tuhan yang luar biasa. Yang excited katakan, wuh. Tepuk tangan buat Tuhan kita. God choose you. Dia pilih saudara sebelum dunia dijadikan. Jadi kehidupan saudara bukan sebuah hoki itu. Enggak, Tuhan emang punya rencana dalam hidup saudara. Bukan sebuah kebetulan. Tuhan memang punya rencana. Tapi itu untuk kerajaan Allah ditegakkan. So bilang kiri kanan, kamu dilahirkan. Bukan kebetulan. Tapi ada tugas kerajaan Allah dalam hidupmu. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Bahkan ini bisa dibuktikan dalam ilmu kedokteran, saudara. Ada yang bekerja sebagai dokter atau di dalam bidang kesehatan? Coba tolong angkat tangannya, saya boleh lihat. Kalau saya salah nanti tolong dikasih tahu ya. Ketika benih yang mau masuk sel telur ibu saudara, itu maksimal ada sekitar 500 juta benih. Banyak. Mereka saling kuat-kuatan, cepet-cepetan, sikut-sikutan. Supaya akhirnya masuk ke sel telur ibu. Dan dari 500 juta benih. Saudara tahu berapa yang masuk sel telur ibu? Cuman 1. Kalau kembar 2. Jadi dari 500 juta calon manusia yang akan lahir di dunia ini. Tuhan pilih saudara. Dan Tuhan pilih saya. Untuk kerajaan Allah ditegakkan di bumi ini. Saudara adalah pemenang-pemenangnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara dipilih langsung sama Tuhan. 500 juta saudara. Penduduk Indonesia 270 juta. Kali 2 aja tuh. Saudara udah memenangkan 2 kali Indonesian Idol. Shalom. 500 juta 1:2 itu biasa. 1:10 itu biasa. Tapi kalau 1:500 juta itu Tuhan. Artinya saudara bukan kebetulan. Saudara lahir di titik kemenangan. Sehingga saudara lakukan di dunia ini adalah mengerjakan kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan bersama dengan Yesus Tuhan. Raja yang buat kita menang. Yang percaya katakan amin. Saudara adalah pemenang-pemenangnya Tuhan. Saudara dipilih di sini bukan karena aku ini kalahan kak. Aku tidak bisa apa-apa Pak Pendeta. Aku ini cuma butiran debu. Serpihan Oreo Pak Pendeta. Remahan Astor aku nih. Aduh. Aku dipandang sebelah mata. Bilang sama dia, sorry ya. Saya ini dipilih Tuhan untuk kerajaannya. Ya, Pak, yang percaya katakan amin. Saudara, itu sebabnya Tuhan bilang. Firman Tuhan juga bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Sebab dia tahu rancangan yang dia punya untuk kita. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Yesaya 55 ayat 8-9. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi itu. Jauh banget tingginya. Jauh bet, sama-sama bilang jauh bet. Banget di atasnya, 1 tingkat. Bet. Rancangan kita sama rancangannya Tuhan beda jauh. Tapi kadang sering kali manusia memaksakan rancangannya. Rencanaku tuh ini loh Tuhan. Maksud aku tuh gini loh.
Tapi sebetulnya Tuhan sedang menyediakan dan menyiapkan sebuah rancangan yang lebih luar biasa daripada rancangan kita. Dan itu tidak bisa dibandingkan, saudara. Seperti tingginya langit dari bumi. Ayat 9 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi percaya saja sama rencananya Tuhan. Thy kingdom come, tujuannya supaya rencana kerajaan Allah digenapi dalam bumi ini. Dan juga termasuk dalam hidup saudara dan saya. Dan kita tahu, kita udah baca tadi, dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara ambil bagian dalam grand plan-nya Tuhan, dalam cerita besarnya Tuhan. Dan mulai saat ini yuk kita submitkan planning kita, rencana kita sama rencananya Tuhan. Jika apa yang kamu doakan tidak kamu dapatkan, ternyata jawabannya yang lain, bersyukur. Artinya itu adalah yang terbaik untuk hidupmu. Dan jauh banget. Nah, saya akan kasih gambar ini perbedaan yang jauh banget, saudara. Benar-benar jauh banget. Nanti saudara saya minta tolong untuk saudara pilih ya. Ini jauh banget nih. Nextnya coba, slide-nya coba nanti pilih ya. Tuh, sebelah kanan dan sebelah kiri. Tiba-tiba di tempat ini ada yang mau ngasih motor, saudara. Kira-kira kalau saudara dikasih motor secara gratis untuk saudara bawa pulang, saudara pilih yang mana, yang kanan atau yang kiri? Coba yang kanan, angkat tangannya yang kanan. Motor bebek aja Pak Pendeta. It's okay, saya mah orangnya sederhana. Gak perlu yang gede-gede. Oh iya, kebalik ya. Yang kiri. Coba yang kiri, motor bebek ya, yang kiri ya kalau dari saudara ya. Oh iya benar ya. Saya mah motor bebek aja Pak Pendeta, sudah aman. Ini gratis loh saudara, dikasih secara cuma-cuma. Yang kiri ya, nggak apa-apa juga kalau mau pilih kiri sih. Tapi yang mau pilih yang kanan, coba angkat tangan yang pilih kanan saudara. Ini Harley Davidson, oh Tuhan. Ini mahal bet saudara, mahal banget. Dan saudara ini kalau pakai yang sebelah kanan ini auto gagah saudara. Dan dijamin ketiak saudara kering. Soalnya stangnya tinggi saudara. Pilih yang kanan. Kalau saya suruh pilih, dari harganya aja udah beda jauh saudara. Kalau saya suruh pilih, saya pasti pilih yang kanan. Lalu saya jual, saya beli banyak yang kiri. Saya buka rental motor. Setuju ya saudara ya? Harganya jauh loh. Beda banget. Nah ada satu gambar lagi, kita akan lihat. Ini kalau saudara salah pilih juga, nah kita doakan hari ini juga saudara ya. Biar selubungnya terbuka, mata tercelikan. Mari kita sama-sama lihat gambarnya dan ini saudara pilih ya. Shalom, damai sejahtera Allah bersama dengan saudara. Coba saya mau tanya nih ya. Yang pilih yang kiri, saya kalau dikasih mah gratis. Saya mending pilih yang kiri, coba angkat tangan saudara. Biar kita doa. Oh ada juga yang pilih, puji Tuhan. Humble sekali ya. Kakak kita satu itu ya, gak apa-apa juga. Mungkin dia worship leader ya saudara. Karena worship leader butuh vibra. Gitu. Jadi yang kiri itu lebih cocok. Iya. Gak apa-apa juga pilih yang kiri. Merahnya sih sama-sama merah saudara. Cuman yang kiri agak pudar dikit lah. Karena mungkin kehidupannya, polusi, sinar matahari, jadi catnya agak luntur. Tapi saya mau tanya yang pilih yang kanan, siapa yang pilih yang kanan? Gambar tadi. Oh iya dong, wah ada yang pilih dua-duanya, ya bener juga ya. Yang kanan Ferrari, aduh kuda jingkrak bos. Nah terkadang kita tuh memaksakan Tuhan ini yang terbaik buat aku. Motor bebek ini yang terbaik, baca ini yang terbaik buat aku. Sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan hal yang lebih baik dari itu. Tapi kadang kita memaksakan hal itu sama Tuhan. Tuhan bilang, nah aku tahu yang terbaik untuk hidupmu. Aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Aku tahu planning aku. Trust me. Hari ini kalau mau thy kingdom come, submitkan rencana saudara untuk kerajaan Allah. Yang mau katakan amin. Shalom terjadi dalam hidup saudara. Dan rencana Allah terjadi
dalam hidup saudara. Karena ini sangat penting saudara. Dan kapan? Bagaimana? Supaya thy kingdom come dalam hidup saya. Kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Kerajaan Allah terjadi dalam hidup saudara. Dimulai sejak kita menerima Kristus sebagai Raja. Sebagai Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita menyerahkan hidup kita, Tuhan, Engkau menjadi Raja atas hidupku. Lukas 11 ayat 20, yuk kita baca yuk, nextnya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya apa, Pastor? Artinya ketika Yesus menjadi Raja Tuhan dan ada di dalam hidup kita, kuasa iblis maka ada yang tahan, Bapak Ibu Saudara, haleluya. Gak ada yang bisa tahan. Mereka pasti akan lari, kabur dari hidup saudara. Ketika kita bilang, yes Lord, bertahtalah atas hidup saya. Artinya iblis udah tidak memiliki saudara dan saya. Saudara kepunyaan Tuhan. Yesus jadi Raja dalam hidup saudara. Iblis mah gak berkutik saudara. Suatu ketika ada anak rohani saya. Dia waktu itu servernya beda saudara. Tapi akhirnya dia login. Jadi orang Kristen. Dia bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan. Jadi dia mulai berdoa, dia mulai menyembah. Dia mulai belajar, mulai merenungkan firman Tuhan. Suatu kali ketika dia naik angkot saudara. Ada seorang separuh baya. Ketika dia turun angkot, diikutin sama orang ini. Laki-laki. Dan anak yang kami bina perempuan. Lalu bapak-bapak separuh baya itu nepok pundaknya 3 kali. Anak bina saya bilang, ada apa Pak? Dia tanya, mau tanya kalau jalan Merpati di mana ya? Oh saya tidak tahu Pak, saya bukan orang sini. Saya cuma mau mampir ke rumah teman. Dia jalan lagi. Bapaknya tepok lagi pundak sebelah kiri. 3 kali lagi saudara. Dia bilang, kenapa Pak? Adik benar gak tahu jalan Merpati mana? Gak tahu Pak. Udah mulai takut dia. Dia mulai berdoa di dalam hatinya. Dia berdoa, Tuhan lindungi aku. Ditepok lagi saudara. Dek, ya kenapa Pak? Adik gak ngerasa pusing atau apa gitu? Gak ngerasa ada hal yang aneh? Ternyata bapak ini mau menghipnotis anak ini. Tapi karena Yesus sudah jadi Raja, tidak akan bisa berpengaruh saudara. Karena kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Yang percaya katakan amin. Gak kena saudara. Iblis takut gak bisa. Kerajaan Allah dimulai ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Maka hidup kita dibebaskan. Dulu yang kita terikat sama dosa, dosanya terlepas. Belenggu-belenggu dilepaskan. Dan ini tandanya ketika kita sudah menerima kerajaan Allah. Kerajaan Allah ditandai oleh kelahiran baru. Katakan kelahiran baru. Oleh pertobatan, oleh kelahiran baru dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 3 berkata, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi seseorang ditandai bahwa kerajaan Allah sudah ada dalam hidupnya. Dan Yesus sudah menjadi Raja dengan kelahiran baru. Menjadi ciptaan yang baru. Yang lama udah berlalu. Ketika hidup saudara diubahkan. Dan kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Pertanyaannya, nextnya. Sudahkah Kristus menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita? Atau ternyata ada yang lain saudara? Apa itu yang lain? Ego kita. Pride kita. Sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan. Nah, sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan dan saudara izinkan itu bertata. Itu akan jadi berhala.
dalam hidup kita? Bener gak nih? Tuhan sudah jadi raja atas hidup kita. Atau jangan-jangan kita masih mikirin diri sendiri juga. Kita masih mikirin pride kita, ego kita. Artinya Yesus belum menjadi raja atas hidup kita. Tapi kita bisa melihat kalau nggak kerajaan ini. Kingdom of God ya kingdom of self. Iblis masih bertata di situ, saudara. Tapi hari ini kita mau katakan sama diri kita, yuk ganti kerajaan yuk. Bilang kiri kanan, ganti kerajaan lah. Biar Yesus jadi raja atas hidup kita. Atas hidup saudara dan saya. Sudahkah dia menjadi raja atas hidup kita? Jadi Tuhan atas hidup kita. Karena sering kali orang bilang udah ikut Kristen sih. Udah sering ibadah sih. Tapi ternyata yang jadi Tuhan bukan Kristus. Masih dirinya sendiri. Banyak orang yang mengejar kekayaan sampai dia menghalalkan segala cara. Saya nggak bilang kalau kaya itu salah, enggak. Tapi karena terlalu bernafsu pengen kaya sehingga menghalalkan segala cara, itu yang bahaya, saudara. Hidupnya hanya untuk uang. Ada orang yang berhalanya ternyata uang. Ada orang yang berhalanya adalah kuasa tuh. Jadi kalau misalnya uangnya ya pas-pasan, mereka mulai gelisah. Sepertinya Yesus tidak cukup dalam hidup mereka. Ada orang yang berhalanya power. Ketika gak dipilih jadi panitia Natal, marah. Ketika lagi rapat di gereja, tiba-tiba kasih ide gak diterima, left group. Wah. Ada orang yang berhalanya kenyamanan. Udahlah aku gak mau melayani, udah duduk-duduk aja udah oke. Yang penting dilayani, gereja tuh harus melayani kita. Sedangkan Yesus sendiri melayani kita, saudara. Tapi banyak orang berhalanya kenyamanan, aku gak mau Udah enak. Diam-diam aja. Tapi saya mau katakan orang yang sudah menjadikan Yesus sebagai Raja. Dan sudah mencintai Yesus. Dia pasti gak akan tinggal diam. Dia pasti gak betah kalau gak melayani Tuhan. Shalom. Pasti ada sesuatu, aduh Tuhan apa yang mau bisa aku lakuin ya? Apa yang bisa aku kerjain ya? Apa yang aku bisa bantu untuk gereja ini? Apa yang aku bisa bantu untuk persekutuan ini ya? Untuk movement ini, untuk kegerakan ini, untuk pelayanan ini, apa yang aku bisa bantu ya? Sudahkah Kristus jadi raja atas kita? Atau kita masih tetap, udahlah. Ada kenyamanan di situ. Ada orang yang berhalanya penerimaan. Ketika datang, kok gak ada yang negor saya? Apalagi kalau dia sebagai bos. Jangankan bos, sebagai jemaat aja. Datang ke persekutuan. Kok gak ada yang negor saya ya? Persekutuan macam apa ini? Mereka gak tahu siapa saya. Penerimaan. Anak-anak muda banyak yang melihat diri mereka berharga dengan berapa banyak followers di Instagram mereka. Berapa banyak likes dalam video mereka. Mereka terus banding-bandingkan hidup mereka sama orang lain. Kok dia bisa gitu ya, kok saya enggak ya. Dan lain sebagainya. Nah, tanpa kita sadari kadang Kristus gak cukup dalam hidup kita. Kita butuh yang lain. Untuk memuaskan diri kita, memuaskan penerimaan itu, memuaskan kenyamanan itu. Bahkan memuaskan power, kuasa dan lain sebagainya. Karena faktanya manusia gak akan pernah puas, saudara. Aku pengen jadi manajer. Coba nanti jadi manajer, pasti pengen lebih lagi. Aku pengen rambut aku keriting, yang rambut keriting pengen dilurusin, yang rambut lurus pengen dikeritingin. Yang kulitnya hitam pengen putih, yang putih pengen tanning. Macem-macem. Karena manusia gak pernah puas. Pertanyaannya, Kristus cukup gak buat kita? Shalom. Kadang kita masih kingdom of self loh. Cinta manusia itu transaksional, saudara, dan terbatas. Kalau kita kingdom of God, orang mau
jahatin kamu, ada yang ngomongin kamu, saudara bisa tetap mengampuni dan bisa tetap mengasihi. Haleluya. Tapi kan kebanyakan manusia, kalau berhalanya itu saudara, kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat dari kamu. Lihat aja. Kasih manusia terbatas. Sekali lagi kamu lakuin itu sama saya, lihat kamu habis kamu gak tahu siapa saya. Wah, mulai pride-nya muncul. Datang ke gereja shalom dicuekin. Minggu depannya datangnya shalom dicuekin. Lalu dia bilang sama Pastor Derian, saya tuh udah coba negor dia berapa kali, tapi saya dicuekin terus. Ya terus, ya saya gak tegur lagi. Karena dia nyuekin saya. Nah kita kadang ngerasa harus transaksional saudara. Jangankan saudara, saya juga sering transaksional kok. Apalagi saya sering ngelewatin di dekat rumah saya di Bogor saudara. Saya tuh suka ngelewatin putaran balik saudara. Putaran baliknya jalannya gede-gede. Nah di situ suka ada polisi cepek di situ saudara. Terus. Tapi menurut saya, karena saya juga manusia, saya pikir ngapain transaksional saudara. Ngapain juga ini dijaga lah. Udah gitu yang jaga kurang profesional saudara. Agak gaji buta. Kalau profesional boleh lah, dia cegatin mobil yang sebelah sana, suruh saya lewat, oke lah. Tapi ini dia cuma duduk diam, cuma berdiri diam dan terus. Ya terus Pak. Belum lagi dia pakai kalengnya itu saudara. Terus, kecerek, terus, kecerek. Dalam hati ini apa sih? Gak usah kasih lah, transaksional. Pasti transaksional. Tapi kerajaan Allah ngomong tentang kebalikannya saudara. Kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Kalau saudara baca sabda berbahagia itu semua kebalik. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sedangkan dunia bilang berbahagialah orang yang kaya. Sedangkan Tuhan kita kaya rela jadi miskin untuk saudara dan saya. Supaya rencana Allah ditegakkan. Nah, mari kita cek dalam hati kita ada gak ya sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Bisa jadi itu pelayanan, bisa loh saudara. Bisa jadi itu kan pekerjaan saudara, bisa loh saudara. Bisa jadi, maaf saya akan katakan ini. Bisa jadi mungkin keluarga. Nanti saya akan kesaksian sama saudara. Karena itu adalah saya sebetulnya. Saya akan cerita di akhir. Nah, ternyata manusia sebetulnya banyak yang dia simpan dan kadang itu berhala yang bisa membangkitkan amarah dia, kekecewaan dia, kepahitannya. Kalau benar Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup saudara, saudara mau ketika doa saudara dijawab atau tidak, saudara akan tetap bilang Tuhan baik. Ketika saudara berdoa untuk kesembuhan tapi kesembuhan tidak datang juga, saudara akan tetap bilang Tuhan baik. Ketika saudara berdoa untuk promosi tapi promosi juga gak datang juga Tuhan, engkau tetap bilang Tuhan engkau baik. Karena buat kita Kristus cukup buat kita, amin saudara. Dia cukup buat kita. Tapi berhala itu yang harus kita cek, sudahkah Kristus jadi Raja atau masih Tuhan nih? Masih keakuan aku nih yang ada di dalam hati saya nih. Karena kalau kerajaan Allah berbicara tentang keterbalikan. Dunia yang kaya, kerajaan Allah bilang yang miskin, yang sulung, yang bungsu. Saudara bisa lihat itu? Selalu kebalikannya. Orang yang pintar, tapi Tuhan memakai orang yang bodoh. Orang yang kuat, tapi Tuhan pakai orang yang lemah. Tentang kerajaan Allah. Apa artinya sih? Artinya, ini lagi, nextnya. Kita tidak lagi mencari apa yang dunia cari. Katakan amin. Tetapi Tuhan sudah memberikannya kepada kita melalui pertukaran di atas kayu salib.
Kita memperoleh segala sesuatunya lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, saudara. Penerimaan. Kita terima dari Tuhan. Mungkin orang lain menolak kamu, tapi Tuhan menerima kamu, saudara. Mungkin orang lain membuang kita, tapi Tuhan hampiri kita, bahkan dia jadi manusia untuk kita, mati buat kita. Tuhan mendapatkan penolakan yang besar. Dari ciptaannya sendiri, diludahi, disiksa, dicaci, dimaki. Supaya apa? Supaya saudara mendapat penerimaan yang besar dari Tuhan. Karena dosa tidak bisa mempersatukan kita dengan Tuhan. Kita semua orang berdosa, saudara. Tapi waktu kita memberikan hidup kita dan membiarkan karya Kristus, dia bukan saja menjadi juru selamat, tapi menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita, saudara. Maka kita diangkat sebagai anaknya. Haleluya. Kita tuh binasa harusnya karena dosa itu, saudara. Harusnya binasa. Ada satu anak bilang begini kepada satu pendeta, aku sakit hati sama dia. Loh, kenapa? Habis perkataan dan perlakuan dia membuat aku sakit hati. Kenapa kamu sakit hati? Aku kecewa. Dia tidak menghargai aku. Kenapa kamu ngerasa gak dihargai? Ya karena harga diriku diinjak-injak lewat perkataan dia. Lalu hamba Tuhan itu bilang begini, oh jadi penerimaan kamu, harga diri kamu ditentukan sama perkataan dan perlakuan orang lain dalam hidup kamu. Bukan karena apa yang Tuhan sudah lakukan. Dia bilang, oh iya. Dan hamba Tuhan yang itu bilang gini, bukankah kita sudah tidak punya harga diri? Bukankah kamu gak punya harga diri? Karena harga diri kita cuman kita dapat dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita tidak berharga dijadikan berharga karena dia, saudara. Sekali lagi kita harusnya binasa karena dosa. Dan anugerah Tuhan yang pada akhirnya menyelamatkan kita. Kita menerima rasa berharga itu karena Tuhan mencintai yang tidak berharga dan menjadikannya berharga, yaitu saudara dan saya. Bahkan mempercayakan saudara di dalam kerajaannya, menjadi anak-anaknya, ambil bagian dalam untuk melayani dia. Itulah anugerah yang terbesar. Waktu kita lihat itu, kita ngelihat, aduh Tuhan terima kasih ya. So, kita sudah menerima itu. Tuhan sudah memberikannya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Penerimaan saudara dapat di situ. Keadilan saudara dapat di situ. Karena keadilan buat Tuhan seperti kita yang bersalah, tapi dia yang dihukum, saudara. Itu keadilan buat Tuhan. Beda kan sama keadilan manusia. Kalau Yesus sudah jadi raja, kita bilang, Tuhan aku hanya dapat keadilan dari Engkau. Aku berdoa buat dia yang sudah membohongin aku. Tuhan, aku mau mengampuni dia, Tuhan. Mungkin dia memang lagi butuh, Tuhan. Aku berdoa supaya apa yang dilakukan, Tuhan Engkau tuntun. Biar dia bisa ketemu sama Tuhan. Haleluya. Kalau kerajaan Allah sudah bertata, Kristus sudah lakukan itu buat saudara. Dia cari kita. Bahkan tinggalkan kenyamanan. Tuhan tinggalkan surga untuk saudara dan saya. Yang kita pengen banget masuk surga. Tapi dia tinggalkan surga dan jadi manusia untuk saudara dan saya. Lahir di kandang domba, bukan seperti kita di rumah sakit, saudara. Dia kaya, rela jadi miskin. Dia punya kuasa tapi rela tak berdaya. Kingdom of God. Ini ngomong tentang keterbalikan dari apa yang dunia tawarkan buat kita. Tapi justru di situ kita bisa melihat keindahan cinta kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Waktu kita sudah mencicipi keindahan kasih Tuhan, maka kita gak akan mau sama yang lain. Saya suka martabak coklat kacang wijen. Istri saya suka martabak keju. Kalau kita beli suka separuh-separuh, saudara. Dan apalagi pakai mentega Wisman, saudara. Waduh, Tuhan tolong. Itu kalau dipijit sedikit, aduh menteganya keluar. Oh, haleluya. Apalagi kalau dimakan, saudara, aduh. Nah, waktu saya buka itu martabak, karena martabak coklat kacang wijen adalah yang terindah. Meskipun ada martabak keju manggil-manggil, saya gak akan tertarik. Saya akan ambil martabak coklat kacang wijen, saya gigit
sampai sari-sarinya saudara. Haleluya. Jadi lapar ya saudara ya. Kalau Injil, kerajaan Allah, kalau Yesus jadi yang terindah buat kita, dunia mau tawarkan apapun kita gak akan mau saudara. Karena dia adalah yang terindah. Yang percaya katakan amin. Yesus sudah lakukan itu di atas kayu salib. Penerimaan saudara dapat. Bahkan kita akan hidup bersama dengan dia di dalam kekekalan. Jadikan Yesus raja dalam hidup saudara dan saya. Taat sama apa yang dia perintahkan dalam hidup saudara dan saya. Dan jangan ada lagi ilah-ilah lain dalam hati kita. Sesuai janji saya tutup dengan cerita ini. Saya pikir sebagai seorang pendeta, saya sudah menjadikan Tuhan, Yesus sebagai Raja. Tapi ternyata pengalaman membuat saya merenung lagi pada waktu itu. Saudara, kadang struggles, tantangan membuat kita lupa Tuhan. Lupa akan kuasanya. Bahkan membuat kita kecewa sama Tuhan. Saya berdoa semoga di tempat ini yang pernah kecewa sama Tuhan cuma saya aja. Saya gak tahu dengan saudara. Kadang apa yang kita pengen tuh gak sesuai ekspektasi ya saudara. Nah pada waktu itu saya hampir mundur dari pelayanan. Saya hampir gak percaya sama Tuhan. Bahkan saya hampir jadi ateis saudara. Kenapa saya rasa Tuhan gak ada lah. Tapi saya mau katakan saya berdiri di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan saudara. Kenapa tiba-tiba saya mau jadi ateis pada waktu itu? Karena struggles. Dan ternyata masih ada yang lain dalam hati saya dan bukan Tuhan. Sehingga waktu saya gak dapetin itu saya marahnya sama Tuhan. Berarti Tuhan gak cukup Yesus gak cukup dalam diri saya. Singkat cerita, Januari 2021. Papa saya seorang musisi, drummer Indonesia. The Rollies, namanya Jimmy Manopo. Dia harus diamputasi kakinya saudara. Karena penyakit gula. Apakah saya tidak berdoa untuk kesembuhan? Saya berdoa. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. 2 bulan sejak saat itu, belum selesai sedihnya, mama saya dipanggil Tuhan. Karena apa? Kanker paru-paru. Apakah saya tidak berdoa sama Tuhan? Berdoa saudara. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Berdoa untuk kesembuhan, yes. Tapi ternyata Tuhan sembuhkan dengan cara yang lain. Awalnya saya mulai, aduh saya ini udah berdoa loh. Kok gak sembuh-sembuh ya? Tapi pada akhirnya saya percaya kedaulatan Tuhan. Tapi yang menjadi puncaknya adalah Desember 2022 saudara. Desember 2022 saya hampir mundur dari pelayanan. Gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Karena ternyata masih ada berhala di sini. Desember 2022 kejadiannya adik saya perempuan yang paling kecil umur 25 tahun divonis dokter kanker serviks. Saya mulai kenapa Tuhan? Lihat manusianya mulai muncul saudara. Why? Aku ini udah pelayanan loh. Aku udah tinggalin semua pekerjaanku. Aku udah ikut Tuhan loh, ngerintis gereja, bangun gereja untuk anak-anak muda. Tapi kenapa aku gak habis-habis ya, kok bertubi-tubi masalah yang aku alami Tuhan. Waktu aku berdoa Tuhan di mana? Sekarang adikku kena cancer lagi. Mau Tuhan apa? Karena saya trauma, mama saya baru saya meninggal tahun lalu. Saya tanya adik saya, Dek, gimana rasanya kamu? Tapi ini yang membuat hati saya ngelihat betapa dia secure dan aman dengan penyakitnya. Adik saya bilang begini, it's okay Kak, Tuhan Yesus baik. Wow. Saya bukannya bertobat, saya tambah marah saudara. Lihat Tuhan, dia lagi kena cancer tapi dia bersyukur. Dia gak bersungut-sungut sama Tuhan. Masa gak sembuh sih? Sembuhin dong. Supaya dia masih muda, masih bisa melayani Tuhan habis-habisan. Masih umur 25 tahun. Mimpinya masih banyak. Sembuhin dong. Kan dia bersyukur nih. Katanya kalau dalam apapun juga harus bersyukur. Nah ini dia udah jalanin. Tapi dokter bilang ini pengobatannya bukan untuk kesembuhan. Tapi hanya untuk memperpanjang hidup. Waduh. Saya temenin dia di rumah sakit nginep. Semalam-malaman dia nangis saudara. Saya tanya kenapa Dek?
Saya panggilin dokter ya. Dia bilang, gak usah Kak. Kenapa kamu nangis? Terus dia bilang, Tuhan Yesus baik banget. Kanker ada sih. Tapi di situ saya melihat, dia lebih percaya bahwa Tuhannya tidak pernah meninggalkan dia, saudara. Meskipun kanker lagi grogotin tubuhnya, dia bilang Tuhan Yesus baik. Di situ saya nangis, saudara. Tuhan, saya ini pendeta, kenapa saya gak bisa ngelihat kayak dia ya? Mulai lagi bangkit iman saya. Dan pada akhirnya mau di kemoterapi, saya bilang, Dek siap kemoterapi? Siap Kak. Hari itu dia mau di kemo. Kita periksa dulu ya. Soalnya hari pertama kamu harus nginep lagi. Biar dilihat efek sampingnya apa. Baik Kak. Dan saya urus semuanya. Dia diperiksa untuk kemoterapi. Dan dia bilang, saya kemo cuma 6 kali kok Kak. Yang lain bisa 20, bisa 30, saya cuma 6 kali. Dan saya masih muda lagi. Aku masih muda, masih bisa. Oke, semangat ya. Dia masuk, dia periksa. Dokternya keluar saudara. Dia bilang gini, Pak maaf, adiknya gak bisa di kemo. Loh kenapa? Dia kena COVID. Itu pertahanan benteng saya runtuh saudara. Di situ saya tambah kecewa sama Tuhan. Jadi udah kayak naik tapi diruntuhin, dijatuhin. Saya langsung marah-marah sama Tuhan. Lihat, ternyata gak sepenuhnya kerajaan Allah. Tuhan bertahta atas hidup saya. Tapi saya melihat adik saya justru it's okay kan. Lalu rumah sakit gak terima karena dia bukan rumah sakit COVID. Jadi saya bawa ke rumah sakit COVID. Saya dites juga, saya gak COVID padahal saya seharian sama dia. Pas di rumah sakit COVID gak terima karena ada kankernya. Jadi kita pulang ke rumah. Saya kecewa berat saudara, saya tanya kamu kecewa gak deh? Dia bilang enggak Kak, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Aduh saudara. Habis itu saya mau pelayanan 2 kali. Saya bilang udahlah bodo amat lah. Kamu dijagain kakak ya, aku mau ada pelayanan. Lagi kesel-keselnya saya pelayanan saudara. Tapi saya bilang sama istri saya, tolong doain saya. Tolong bilang kalau Tuhan Yesus baik. Tolong bilang kalau Tuhan tuh ada. Tolong bilang kalau Tuhan gak akan ninggalin saya. Kita tuh perlu untuk khotbahkan itu untuk diri kita sendiri loh saudara. Akhirnya kakak saya, istri saya bilang nguatin saya, doain saya. Karena saya bilang pikiran saya udah kacau nih. Saya gak tahu ada Tuhan atau enggak. Dan saya pelayanan kali itu. Dan itu pelayanan terberat dalam hidup saya. Saya bilang percaya sama Tuhan. Saya lagi gak percaya saudara. Bilang Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Saya lagi gak percaya. Selesai 2 ibadah saya nangis saudara. Di mobil saya pulang saya teriak-teriak. Saya marah-marah sama Tuhan. Saya bilang Tuhan kalau gak bisa jadi Tuhan jangan jadi Tuhan. Saking kecewanya ternyata Tuhan belum bertata di sini. Kristus gak cukup saudara. Ada masalah dikit berhala ternyata muncul. Apa berhala yang muncul di hati saya? Saya gak mau kehilangan adik saya. Pokoknya apapun yang terjadi gak boleh adik saya dipanggil. Dia milik saya. Dia harus tetap berada sama saya. Tanpa saya sadari dia punyanya Tuhan. Saya marah-marah, nangis-nangis sampai akhirnya saya capek saudara. Di situ Roh Kudus bekerja. Sebuah kata yang lembut. It's okay Marsha. I'm in control. Gak apa-apa Marsha. Aku berdaulat atas hidup kamu. Saya komplain saudara. Saya bilang gak bisa Tuhan. Saya gak mau kehilangan adik saya. Saya gak mau adik saya meninggal. Gak cukup apa-apa diamputasi. Gak cukup apa mama dipanggil Tuhan tahun lalu. Masa sekarang adik saya. Berhala kontrol itu ada saudara. Saya berusaha mengontrol semuanya. Bukan saya serahin sama Tuhan tapi saya ambil. Lalu perkataan ini yang merubah hati saya dan bikin saya bertaubat. Tuhan bilang, bukankah aku harus kehilangan anakku dan disalib untuk kamu dan untuk adikmu? Bukankah anakku harus disiksa? Dan justru kematiannya
membawa kehidupan yang kekal untuk kamu. Dan terakhir, dia bilang, your sister safe with me. Di situ saya nangis, saudara. Oh ya Tuhan, ampuni saya. Saya gak percaya sama Tuhan. Tuhan belum jadi raja. Ternyata, ampuni saya Tuhan. Adik saya punya Tuhan. Tuhan lebih sayang dia daripada saya. Apa hak saya untuk terus megang dia? Padahal dia adalah milik Tuhan. Hari ini aku bersyukur Tuhan. Mau sembuh gak sembuh, Tuhan aku serahin adik saya sama Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah titipkan 25 tahun selama hidupnya untuk menjadi adik saya. Terima kasih sudah dipercaya Tuhan. Besok paginya subuh jam 5 adik saya video call. Hai Kak, boleh tolong panggil ambulans, aku udah gak kuat. Oke dek, sebentar ya, aku cari ambulans. Saya cari. Di tengah-tengah cari, kakak saya nelfon, Marsha, iya kenapa Kak? Adik saya namanya Kesia. Kesia sudah tidak ada. Kesia udah dipanggil Tuhan. Di situ yang keluar dari hati saya, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Gimana ceritanya Kak? Iya, ketika kamu panggil ambulans, Kesia bilang, Kak, aku udah gak kuat. Maafin aku ya, aku nyerah. Lalu kakak saya angkat dia. Dan mereka, yuk kita sama doa, nyembah yuk. Mereka nyanyi, bersamamu Bapa. Mereka nyanyi itu saudara. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Waduh. Setelah itu adik saya lihat ke atas dan dia bilang, Tuhan aku udah gak kuat. Help me, tolong aku. Setelah itu dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan situ saya tahu dia ada bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Nah, saudara lihat, masalah kadang memunculkan berhala dalam hati kita. Dan ternyata bukan Yesus yang jadi raja, masih self. Hari ini saya berdoa saudara, apapun yang sekarang saudara sedang alami, biar saudara percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahkan gara-gara kejadian itu tuh saudara, saya bilang sama diri saya, Tuhan, saya gak tahu sampai berapa lama saya ada di sini. Saudara juga gak akan pernah tahu berapa lama saudara dikasih kesempatan untuk ada di dunia ini. We will never know waktunya Tuhan manggil kita. Tapi di situ saya belajar, Tuhan, selagi saya dikasih kesempatan untuk bernafas di bumi ini, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Pakai saya Tuhan untuk rencanamu selagi saya bisa. Yang mau katakan amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, hari ini kami percaya Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Dan hari ini aku berdoa, apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan terlebih dahulu dengan caramu Tuhan. Dan caramu adalah yang terbaik dalam hidup mereka. Tuhan, aku berdoa Engkau yang senantiasa memberikan mereka kekuatan. Engkau yang senantiasa memberikan mereka kemampuan untuk mereka berdiri. Saat ini kami berdoa Tuhan, curahkan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah, yang mungkin saat ini sedang hilang harapan Tuhan. Mungkin saat ini sedang kecewa sama Tuhan. Atau mungkin saat ini ada sakit penyakit yang mereka sedang doakan, tapi saat ini sepertinya Tuhan Engkau diam. Tapi aku percaya Tuhan, saat ini, hari ini juga Engkau berikan ketenangan buat jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan untuk jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Dan bilang sama mereka bahwa semua baik-baik saja, karena Kristus cukup buat mereka Tuhan Yesus. Kristus cukup buat kami. Dan kami mau katakan, Tuhan jadilah Raja atas hidup kami. Kami mau dituntun sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus Engkau pakai kami untuk
panggilan-Mu, untuk kerajaan-Mu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih kerajaan Allah ditegakkan di pelayanan ini Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau yang memperluas, Engkau yang memperlebar. Sehingga banyak orang mengalami kasih Kristus. Banyak orang mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas hidup mereka. Engkau yang membangkitkan setiap pemimpin-pemimpin-Mu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini juga kami percaya kami menerima mujizat, kami menerima breakthrough dari Tuhan. Jawaban doa kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Engkau baik. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya.